Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Losia Citra Dwi Putri Sagiman, tingkat 1B jurusan kebidanan. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk hidup yang akan melakukan reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantar sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Pada alat kelamin pria terdiri atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam terdiri atas 1. Testosteron yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosterol. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tumbulus seminiferus. Testis atau gua sakat berjumlah sepasang yang letaknya di bawah rongga tubuh yang dilindungi oleh sestrum atau kantung sakat. Testis merupakan sel reproduksi jantan yang memiliki fungsi menghasilkan sel kelamin. Yang kedua, saluran kelamin. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri atas: yang pertama, epididymis. Setiap testis memiliki 1 epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis dan tempat penyimpanan sperma sementara. 2. Vas deferens merupakan saluran lanjut dari epididymis. Epididymis adalah saluran lurus yang berujungnya akan berakhir dalam kelenjar prostat. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Yang ketiga, saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan dilanjutkan ke ejakulasi keluar. Uretra merupakan saluran yang terdapat dalam penis dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Yang ketiga, kelenjar kelamin yang terdiri atas: yang pertama, vasikulasi seminaria merupakan kantong semen mani yang di dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam aldikoba, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang kedua, kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu, berfungsi mengontrol sifat asam pada saluran vas deferens dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Yang ketiga, kelenjar Golgi atau bluvoretaris merupakan penghasil cairan pelicin. Alat kelamin pria bagian luar yang terdiri atas: yang pertama, penis merupakan organ kopulasi yang berada di luar rongga tubuh. Penis memiliki fungsi untuk mengeluarkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Di dalam penis terdapat uretra yang dikelilingi oleh jaringan uretril dengan banyak rongga dan mengandung pembuluh darah. Yang kedua, scrotum merupakan kantung yang di dalamnya terdapat testis. Selanjutnya, alat reproduksi pada perempuan. Yang pertama, ovarium merupakan alat kelamin yang menghasilkan ovum sel telur dan mensekresikan hormon estrogen dan mengintrostetrol. Pada ovarium berjumlah sepasang yang terletak di rongga badan, di daerah pinggang, sebelah kiri dan kanan.
Pada saat pubertas setiap bulan, ovarium akan melepaskan satu sel telur secara bergantian dalam ovarium kanan dan ovarium kiri. Sel tersebut merupakan ovukulasi. Yang kedua, saluran kelamin. Pada saluran kelamin ada beberapa bagian, yaitu yang pertama saluran telur atau ovidu berjumlah sepasang kanan dan kiri. Itu merupakan saluran bagi ovum menuju uterus dan tempat terjadinya fertilisasi ovum yang sudah dibuahi menuju uterus atau rahim. Yang kedua, rahim. Rahim manusia berbentuk sipelex. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim berukuran panjang kurang lebih 7 cm dan lebar 4 cm. Dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yakni pameretrium, omyotomerium, dan endometrium. Jika ovum tidak dibuahi, akan terjadi menstruasi. Karena ovum telah rusak, akan menurun bersama lapisan endometrium dan menebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Bagian bawah rahim mengecil dinamakan cavix, leher rahim, dan berhubungan dengan bagian luar tubuh yang disebut vagina. Yang ketiga, vagina memiliki fungsi sebagai saluran masuknya sperma dan tempat keluarnya bayi saat melahirkan. Vagina yang sehat memiliki sifat yang asam karena disebabkan adanya degenerasi glikogen yang akan menjadi asam laknat yang diciptakan oleh bakteri Bacillus. Pada vagina memiliki selaput lendir pada bagian terluar dan lapisan tengah. Vagina terdiri dari lapisan-lapisan otot lain yang mempunyai banyak serat.